mulai pada nanti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah SAW dan para ustadz dan para asatidz yang hadir dan semua yang diberikan kesehatan di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya memperkenalkan diri. Nama saya Gus Hamil. Bisa dipanggilnya itu. Saya tadi mungkin sedikit dikenalkan sama Pak ya, diperkenalkan sama Sohibul Bait. Jadi saya diundang malam hari ini oleh Sohibul Bait dalam acara 40 hadiah ini. Semoga min ahlil jannah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau tadi pertama bilang disuruh ngasih tausiah, padahal sedikit mengupas dari bahasa Arab sendiri yang namanya tausiah itu artinya wasiat. Sebetulnya banyak masyarakat ini mengenalnya tausiah, padahal yang lebih tepatnya harusnya mau'izatul hasanah. Sebab apa? Tausiah itu untuk orang yang mau sakaratul memberikan sakaratul maut. Jadi lebih tepatnya sebetulnya kalau dari segi bahasa itu mau'izatul hasanah. Yang kedua, meluruskan mungkin banyak saudara-saudara kita dari paham Islam yang sebelah yang mungkin tidak cocok dengan kegiatan kita seperti ini, Buahria. Kan biasanya kita ditanya dalilnya mana nih. Nah, maka saya akan menengahi sebetulnya ada dalil, hanya saja sayangnya mereka membacanya itu terjemahan. Jadi dalam hadisnya ditegaskan amal yang tidak terputus itu ada 3. Ini mereka dalam terjemahan disebutkan pertamanya misalnya amal jariah, yang kedua ilmu yang manfaat. Nah, yang ketiga ini yang salah dari tafsir mereka. Karena apa? Di situ disebutnya waladun saleh, bukan al-walad. Apa bedanya? Kalau dalam kaidah lughawi, kalau disebutnya itu walad, maka isinya nakiro. Waladun itu nakiro. Kalau al-walad itu jelas. Nah, apa bedanya sih? Contoh saya sebut ada Baqarah sama Al-Baqarah. Kalau Al-Baqarah itu sapi betinanya udah jelas di sini, diikat kelihatan. Kalau Baqarah itu semua jenis sapi, mau ada di sini, mau ada di pasar, mau yang warnanya merah, mau warna hitam, itu Baqarah. Nah, ketika lajnah lugawinya di situ disebutkan waladun sholeh, maka yang dimaksud apa? Anak generasi seterusnya walaupun bukan genetikanya. Contoh, misalnya kita ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal Ananda, anak kita semua, tadi sore. Maka diumumkan Ananda, apakah anaknya bapak-bapak semua satu kampung ini? Ya enggak. Nah, sama ketika disebutnya waladun soleh, maka generasi setelahnya yang soleh. Nah, ciri-ciri orang soleh diantaranya menginfakkan sebagian hartanya. Nah, maka ketika kita melakukan contohnya tahlilan seperti ini, ada menginfakkan hartanya, baca Al-Quran, baca Yasin. Itu dalil kuatnya. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang mohon maaf misalnya membid'ahkan dan lain-lain, itu kurang pahamnya dalam mendalami makna lughawi, karena bacanya terjemahannya saja yang dibaca anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Padahal yang dimaksud di sini adalah anak soleh itu generasi setelahnya atau generasi yang lebih mudanya, atau artinya yang ditinggalkannya yang soleh.
Gitu. Jadi di sini misalnya akhirnya kita baca itu kegiatan orang soleh, kegiatan orang soleh. Ini di antara yang perlu diluruskan. Yang kedua, berkaitan dengan katanya untuk bahas tentang ruh. Walaupun di Al-Quran ditegaskan bahwasanya ruh itu ketika Rasulullah SAW ditanya perkara ruh, maka Allah menjawab itu bagian Allah, tidak banyak dijelaskan. Saya hanya sedikit mengutip dari kitab Daqaiqul Aqdar, banyak dijelaskan. Saya hanya sedikit mengutip dari kitab Daqaiqul Aqdar tentang ajal dan ruh. Jadi dalam kitab tersebut dijabarkan di antaranya seseorang itu kalau mau meninggal itu tidak langsung Israel datang Israel diambil, enggak, didahului oleh malaikat-malaikat yang membuat nasibnya atau rezekinya apa aja. Contoh, didatangi malaikat gula dulu, gulanya sudah habis, kitabnya ditaruh. Terus didatangi malaikat yang nulis tentang nasi, yang mengatur rezekinya tentang nasi, nasinya sudah habis. Didatangkan lagi malaikat daging, semuanya didatangkan sampai udara, air, sudah jatahnya habis semua, baru Israel datang. Maka dalam dalilnya Allah tidak akan mematikan seorang hamba melainkan telah kucukupkan rezekinya. Kalau tidak dicukupkan rezekinya, maka belum dicabut. Maka kalau ada misalnya bangun dari koma, tiba-tiba, nak belikan sate, pengen sate. Loh, koma kok bangun koma kok minta sate. Udah disajikan, kalau kamu tidak ngasih sate pokoknya durhaka. Anaknya bingung, mau berembuk sama keluarga lain nggak bisa, tapi ini orang tuanya mintanya itu. Akhirnya terpaksa beli satu, baru dimakan satu biji, keselak, kesendak, meninggal. Yang disalahin anaknya. Gue ini anak, gimana sih kamu, orang ini baru sadar dari koma kok malah dikasih sate? Bukan, sesungguhnya di situ didampingi oleh malaikat terakhir yang nulis rezeki dia tentang sate. Setelah selesai rezekinya baru Israel. Seperti halnya misalnya ini ada rezeki banyak nih, tapi ada misalnya yang rezekinya ditulis hanya rokok 2 biji, maka walaupun jajanannya ada banyak, dia tidak nyolek. Atau hanya rokok aja, atau misalnya ada buahnya banyak, yang dicolek misalnya cuman kelengkengnya, rezekinya memang kelengkengnya sama. Atau orang misalnya diberikan nih, ada orang jualan misalnya banyak berjejer roti bakar, tapi yang sini kok laku, yang sini enggak, padahal rasanya mungkin enggak beda jauh. Lah itulah yang namanya rezeki. Karena dalam kitab tersebut dijabarkan ketika zaman azali dulu yang pertama diciptakan itu ditulis ajalnya, mautnya tanggal berapa, menit berapa. Ustaz bikin majelis, semua yang pakai ikut majelis saya harus semir merah. Tiba-tiba di sini nggak umum semir merah, itu aliran apa itu? Timbul fitnah. Maka ketika meninggalkan sunnah itu, dan tidak semua sunnah itu boleh dilakukan. Loh kok bisa? Bisa. Contoh, Rasulullah pernah itu puasa namanya puasa wisol. Barang siapa yang melakukan yang dilakukan Rasulullah berarti kan sunnah. Tapi ketika Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, bolehkah aku mengikuti wisol? Apa itu wisol? Wisol itu puasa dari mulai subuh itu terbitnya sahur itu, adzan subuh mulai sampai maghrib tidak buka. 12 lagi sampai subuh lagi, 12 lagi itu sampai maghrib baru buka. Apa kata Rasulullah? Sabda Rasulullah, lah, wisol hanya untukku, bukan untuk umat. Jadi ada sunah-sunah. Jadi kalau kita kadang tetangga kita sebelah misalnya, sunah kok dilarang sunah? Dan tidak semua sunnah itu harus dikerjakan. Ada beberapa sunnah yang emang tidak dikerjakan. Contohnya, ya itu contohnya itu tadi. Puasa wisol malah Rasulullah melarang. Karena tidak semua sunnah itu boleh dikerjakan. Ada lagi misalnya tanya tentang dalilnya tahlilan. Kalau tadi ditanya yang pertama,
Oh itu masih kalau butuh kali lagi. Oke, hadis riwayat atau berani. Misalnya ada, nah kita sebelah tanya. Nah itu tapi kan menyerupai orang Hindu zaman dulu, ada 7 harian, ada 40 harian. Dalilnya mana? Ada lagi jawabannya. Hadis riwayat Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Atau dalil lagi ada hadis riwayat Tabrani, ketika Rasulullah menyelisih puasa yang baru kemarin aja, apa puasa 10 suruh. Kalau Yahudi 10 suruh aja. Kalau kita hanya 10 suruh nanti menyerupai Yahudi, maka diselisih ada 9 sama 10 atau 10 sama 11. Nah itu namanya menyelisih lah. Ketika zaman dulu para wali songo datang ke tanah Jawa, tiap 7 harian 40 harian ada acara begitu, tapi acaranya bukan ngaji-ngaji begini, sesajennya buat apa